Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman rekan-rekan semuanya. Kita berkumpul lagi ya untuk sharing mingguan kita di komunitas BitHub Bangka Tekno Hub, yaitu komunitas pemberdayaan IT di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, untuk kali ini materinya sangat bagus nih teman-teman, terutama untuk para mahasiswa nih. Untuk kayak Ismail gitu kan, ada Vidi juga, ada Calvin, ada Juliansa, salah satu mahasiswa juga nih kayak. Jadi cocok nih materi untuk para mahasiswa nih yang memang mau terjun di dunia IT nih. Karena kan kebanyakan mungkin mahasiswa nih ikutin masuk jurusan IT ini mungkin karena tren gitu kali ya. Mungkin karena ikutan temen, mungkin karena wah IT ini gajinya gede nih. Nah, mungkin kebanyakan kayak gitu. Tapi sebenarnya lebih dalam itu ya nanti akan dijelasin nih sama si Muhammad Rizky Ferlanda nih ya. Jadi Rizky Ferlanda nih singkatnya aku jelasin dulu ya. Rizky ini orang Bangka ya. Rizky Ferlanda ya. Ya betul bang, Nah, jadi kalau ngomong bahasa Bangka, baca lah. baca baca. Bangka di mana, Fer? Di Gabek bang, Bangka, belakang Masjid Asada. Kamuji Asada. Jadi masih orang Bangka nih teman-teman. Jadi itu anak Bangka salah satunya yang kerja di Shopee ya, e-commerce yang salah satu terbesar di Indonesia nih. Jadi Verlanda ini akan share terkait pengalaman beliau juga selama ini kan berkecimpung di dunia IT dan memang banyak lagi lah yang memang sesuai dengan eh, kemampuan beliau kayak gitu. Gimana, Fer? Udah siap ya? Oke boleh bang. Oke teman-teman, nanti kita di sini seperti kemarin, seperti minggu kemarin, ada support juga merchandise dari Yamaha juga, yang insya Allah akan selalu support. Tapi untuk pertemuan kali ini dari Yamaha cuma satu dulu nih, gitu ya. Jadi teman-teman di sini yang aktif, yang bertanya terus, yang memang nangkep dari isi pematerinya, kali ini nanti akan dapat merchandise nih. Yang pertanyaan yang bagus, yang mungkin nanti akan dipilih sama Verlanda langsung lah. Kalau menurut Verlanda di sini ada pertanyaannya yang keren gitu kan, yang memang aktif teman-temannya, nanti kita kasih merchandise-nya. Oke ya, gimana Fernanda, siap ya? Oke. Oke, Ismail nanti dibantu record ya Ismail ya. Karena lagi di luar nih. Oke, kepada Rizky Fernanda waktu dan tempat dipersilakan. Oke, izin share screen ya. Oke. Udah kelihatan belum slide? Udah, oke. Oke. Selamat siang teman-teman. Thank you banget yang udah sempetin untuk hadir hari ini. Di sini gue bakal sharing ya beberapa experience gue di bidang IT. So title kali ini tuh tentang IT career preparation, and ini nggak semuanya menyangkut tentang software engineering. Ada roles lain mungkin buat teman-teman yang nggak suka ngoding, kayak mungkin suka desain, or suka apa ya namanya animasi, or sekedar manage something lah, manage project. Bakal kayak ya ada banyak banget roles di dunia IT yang bisa teman-teman ketahui nanti. Oke, sebelum masuk ke materi mungkin perkenalan dulu ya. Eh, Nama gue Rizky Ferlanda, bisa dipanggil mungkin Ferlanda atau ada juga manggil Rizky. Cuman kalau mostly yang dari Jakarta atau Bandung manggilnya Ferlanda gitu. Dan sekarang 23 tahun. Aku punya beberapa experiences selama kuliah maupun setelah graduate-nya juga. Aku kuliah di UPI ya, jurusan Computer Science Education, itu pendidikan ilmu komputer. Terus selama kuliah tuh aku ngambil beberapa opportunity lah, kayak kan ada sekarang namanya kampus Merdeka ya, dan kalau dihitung-hitung gue kuliah itu cuma 2 tahun banget gitu di kampusnya ya, 2 tahun laginya itu di luar kampus kayak ngikutin program-program di kampus Merdeka. Nah, kalau kalian lihat di sini kayak ada program dari Bangkit Academy, itu diselenggarain oleh Google Asia Pasifik, terus Tokopedia dan Traveloka. Mereka kerjasama gitu kayak bikin suatu online learning, saat itu COVID ya, jadi online. Dan gue ngambil path machine learning gitu. Setelah itu kan gue agak passionate ya di bidang AI or machine learning, jadi gue karir selanjutnya juga ngambil pembelajaran di bidang data or machine learning gitulah. Nah, setelah cukup gue ngerasa cukup belajar, gue ngambil suatu
internship lah di suatu company namanya itu Nomura Research Institute, itu based on Japan ya. Jadi dia ya suatu consulting company lah kalau dibilang. Dan gue ngambil bagian machine learning di sono, kayak ngerjain project-project yang bisa ngedeteksi muka atau ngedeteksi KTP segala macam. Itu di sono gue belajar, dan gue ngelanjutin passion gue di bidang AI di Notflug Teknologi. Ini salah satu biggest company di Indonesia yang di bidang computer vision or AI-nya itu. And di situ gue belajar banyak banget gitu mengenai gimana sih kita bisa ngebawa project yang kita buat itu sampai ke level production gitu. Jadi nggak cuma ngerjain project and keep it for ourselves lah. Jadi kita bisa belajar uh, gimana ngebawa project itu ke production and teamwork sama teman-teman engineer yang lain atau bahkan role-role yang lain kayak product management ya. Dan yang terakhir sekarang gue lagi di Shopee nih sebagai junior engineering, dan ya agak gado-gado gue di sini sekarang jadi full stack engineer. Dan mungkin kalau dibilang nggak relate, nggak juga sih, karena apa yang kita pelajarin di bidang IT ini sebenarnya banyak yang apa ya, saling terikat lah. Kayak gue belajar AI, gue belajar deployment juga dulu, dan itu kebawa pas sekarang di Shopee gitu. Oke, mungkin kalau mau lihat-lihat profil gue bisa langsung ke LinkedIn ini linknya, or kalau mau connect di Instagram bisa langsung @overland. Oke, next. Ini beberapa snapshot dari hal-hal apa yang gue kerjain gitu kan. Kayak ya ini pas gue di Notplug, ini tim-timnya dulu tuh sesama internship, terus ini kayak project-project yang pernah gue kerjain kayak ngedeteksi muka, terus ini yang OCR ya, dia ngedeteksi nama di KTP, tempat tanggal lahir, dan hasilnya bisa jadi kayak gini itu pakai AI. Dan sekarang gue di Shopee. Dan selanjutnya, oke, introducing IT careers. Ya kayak kata-katanya di sini ya. Jadi lu bisa banget gitu, semakin bertumbuhnya usia lu, semakin tua lu bisa mengeksplor banyak banget jobs yang seru gitu di bidang teknologi gitu. For instance, jadi kayak misalkan lu passion lu di bidang software engineering, ya lu bisa jadi soft eng dan bikin program komputer, or maybe UI UX lu bisa bikin desain cool object, atau mungkin ya karena lu gak suka ngoding, lu suka kayak nge-animate something, ya lu bisa nge-animate karakter 3D or 2D di movies or videos atau bahkan di game tadi ya. Or kalau lu mau ngikutin perkembangan zaman dan sekarang kayak rame banget nih yang namanya Chat GPT itu kan based on AI ya. Jadi lu bisa ya belajar mengenai AI engineering, and or maybe ya yang lagi booming juga data scientist ya di 5 years belakangan ini, yang namanya job di bidang data itu lagi rame banget gitu. Jadi banyak banget roles yang sebenarnya terbuka ketika lu di bidang IT gitu. Gak cuma satu doang. Nah ini kayak ada beberapa snapshotnya ya. Ada software, network administrator, database administrator, dan seterusnya. Dan ini ada juga PM nih, mungkin teman-teman yang suka manage human resource ya. Jadi lu misalkan mau kurang suka ngoding tapi lu tahu beberapa hal dasar mengenai software development, lu bisa ngatur orang. Nah, lu mungkin cocok jadi PM gitu. Dan di situ juga lu bakal belajar kayak time management segala macam untuk timeline sebuah project, dan itu bisa banget lu coba kalau lu kurang suka ngoding ya. Nah, ada juga game designer, maybe lu yang suka game. Yep, this is the word clouds yang ada. Jadi kayak banyak banget pencarian mengenai IT ya di dunia ini, dan nggak salah kalau sekarang kita berada di bidang IT. The future of IT careers. Jadi katanya itu IT careers ini punya masa depan yang cerah gitu. Kenapa? Ya karena bener-bener demand-nya tuh banyak ya. Dan kalau secara data juga, kalau kalian mau tahu, demand yang ada di pasaran itu selalu tidak terpenuhi gitu dengan talenta IT yang ada saat ini gitu. Makanya suatu apa ya, opportunity banget kalau kalian mau di bidang IT. Dan ini based on World Economic Forum. Jadi IT and data itu masuk ke dalam top 5 high demand roles di dunia ya. Diikuti oleh sales and marketing, operational logistik, dan lain-lain. Dan di sini ada kayak top 10 teknologi jobs di tahun 2022, dan kayak ada bahasa-bahasa baru yang mungkin kalian dengar, yang mungkin udah gue sebutin tadi ya, kayak data scientist or machine learning engineer dan data engineer. Dan dulu kan itu kayak nggak ada gitu kan.
Dulu mungkin ya Java developer ya quite general lah untuk orang-orang ya, and full stack engineer udah biasa gitu. Cuman kan teknologi semakin berkembang ya, dan ya selalu ada inovasi baru di bidang teknologi, dan itu kayak buat sebuah role baru yang ada di pasaran gitu. Ya kayak yang pernah kalian denger lah, mungkin perkembangan teknologi itu eksponensial ya. Kayak hukum Moore that said microprocessor growth itu eksponensial, dan microprocessor itu juga kan kayak teknologi yang mempengaruhi perkembangan teknologi lain gitu. Jadi jadi kita bisa relate lah ke bidang IT yang perkembangannya semakin eksponensial, yang AI yang udah ada di mana-mana. Bahkan gue bikin slide-slide ini semua itu pakai AI. Jadi kalian kalau lihat linknya tadi di awal ada tulisan Beautiful AI. Jadi dia bisa generate slide-slide-nya itu walaupun masih agak broken sih. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah gimana cara untuk persiapin karir di bidang IT gitu. Nah, sebelum ke pertanyaan itu sebenarnya ada yang lebih penting lagi gitu. Sebenarnya goals kalian tuh apa gitu? Itu yang harus pertama kalian tahu gitu. Know your goals. Misalkan gue nggak tahu goals gue apa, tapi gue pengen ya karir di bidang IT-nya bagus ya gimana caranya. Kita nggak tahu cara niti karirnya itu gimana, path-path-nya gimana, gimana cara ambil rute belajarnya, dan juga inceran-inceran company yang mungkin relate sama path-path belajar kalian itu kan quite impossible ya. Dan makanya yang pertama itu know your goals. Kalian cari tahu dulu passion kalian sebenarnya di bidang apa gitu. Suka ngedesain kah, atau suka ngoding, atau suka analisis data, or bahkan cuma suka manage orang kayak gitu yang gue sebutin tadi. Itu yang pertama yang perlu kalian ketahuin gitu. Nah, uh, dan teman-teman apakah sadar sebenarnya apa ya, chance kalian di bidang IT itu dan cara memperbesar kemungkinannya itu udah ada sejak kalian sekolah di masa-masa dulu gitu, sejak SD, SMP, SMA. Kok bisa sih kayak gitu? Nah, ini yang baru gue dapetin ya semenjak gue magang atau coba-coba apply kerja. Nah, kalau kita pikirin lebih jauh ke belakang ya, mungkin dari SD, misalkan kita punya nilai raport yang bagus dan mungkin kita bisa dapat opportunity untuk passing ke sekolah bagus gitu kan. Misalkan gue nilainya 90 semua, dapat SMP favorit, terus SMA favorit. Dan di masa sekolah juga kita belajar dengan hal-hal yang relate dengan IT saat ini gitu, yaitu matematik gitu. Itu quite bullshit lah kalau orang-orang bilang matematik nggak penting untuk IT gitu. Di sini gue make banget, sangat-sangat make banget yang namanya matematik gitu. Apalagi lu kalau terjun ke bidang AI ataupun ya back end aja itu udah quite important lah matematik ya. Jadi kayak kalau yang cuma bilang eh logiknya doang matematik mah. Nah, ya emang logik itu kan salah satu subset dari matematik ya. Tapi kalau dengan logic doang kalian nggak akan cukup bertahan gitu. Kalian perlu belajar yang namanya complexity analysis gitu dan segala macamnya gitu. Supaya code yang kalian buat itu nggak cuma sembarang code yang jadi dan tampil di mata orang gitu. Oke, ini lanjut pembahasan tadi yang di saat sekolah. Nah, gue dulu tuh pernah apply kayak di tiket, di Dana, di Gojek. Nah, kalau yang di Gojek ini kalau nggak salah gue dulu, or some company lah, some big company lah, dia tuh ada syaratnya, salah satunya adalah minimal lulusan top tier university gitu. Nah, dari situ gue mikir, oh berarti kalau kampus gue kan di UPI ya, itu nggak terlalu, dulu tuh ada akreditasinya masih B gitu. Dan ya bakal kalah jauh gitu kalau dibandingkan UI, ITB, dan lain-lain gitu. Dan gue dulu mikir ya udah berarti salah satu privilege terbesarnya itu kan dari kampus kita ya. Dan itu kan relate banget dengan hal-hal apa yang udah kita kerjain dulu di masa sekolah gitu. Kayak di SMA punya raport bagus, mungkin SNMPTN-nya bisa ke kampus yang bagus gitu. Nah, terus ada satu jalur lagi sebenarnya yang teman-teman mungkin nggak relate ya. Nah, itu gue ketahuin ini yang gambar paling bawah kanan sama paling atas kanan ini, ini gambar orang-orang yang juara Olimpiade yang atas, yang bawah ini suatu lomba pemrograman ya, dan this really boost your career opportunity gitu. Jadi kalau kalian ke perusahaan-perusahaan gede gitu, yang kayak aku sebutin tadi, Tiket Shopee, Traveloka, mereka dominannya bakal percaya dengan orang-orang yang udah punya pengalaman, bukan pengalaman kerja ya. Kan biasanya orang kalau kerja di awal banget kita level junior kan belum punya pengalaman ya.
Nah, kalau kalian punya sertifikat like juara satu competitive programming or juara satu desain gemastik nasional, ini bener-bener ngebantu banget gitu. Dan ini nggak di level kuliah doang ya. Di SMA itu kan ada yang namanya OSN kalau nggak salah gue ya. Kayak Olimpiade Sains Nasional cabang komputer. Dan itu bener-bener materi yang ada di sono itu sangat relate dengan materi coding test yang ada di uh, dunia kerja saat ini gitu. Nah, makanya kata gue, sebenarnya perjuangan kalian tuh udah dimulai dari sejak dulu gitu. But kalau kalian merasa telat, jangan jangan ngerasa gitu. Soalnya banyak banget cara yang masih bisa kalian lakukan untuk saat ini gitu. Soalnya gue juga pas itu sadarnya pas di semester 4 kalau nggak salah semester 2 dan ya gue harus dari awal lagi gitu nyusun rencana gue gitu. Oke, so misalkan kalian mau mulai dari awal, apa yang harus kalian lakukan? Jadi sebenarnya kalau gue pikir ya, ada 3 langkah utama ya, ada 3 pilar utama. Yang pertama research dulu. For example, gue mau jadi UI UX designer. Gue harus research dulu. Sebenarnya di pasaran itu UI UX designer itu ngapain sih kerjanya dan teknologinya apa aja. Oh ternyata pakai Figma. Terus gue harus bisa kerja sama tim. Pakai misalkan Jira or apalah segala macamnya itu. Ya udah gue pelajarin teknologi-teknologi itu. Gue coba desain. Uh, di pilar learning gue coba desain. Gue coba belajar mengenai cara pakai Figma segala macam. Nah gak cukup sampai situ doang kata gue tadi. Apa yang kita udah pelajarin itu harus diimplement. Nah teman-teman di sini kan kalian ada di suatu komunitas GitHub yang mungkin kalian bisa kayak cari teman-teman kalian yang di bidang back end nih, misalnya kalian UI UX, cari ngetim yuk gitu, ngetim, gue butuh back end sama front end satu-satu gitu, dan mungkin kita bikin suatu project buat portofolio kita gitu. Nah ini penting banget teman-teman, bagian implement ini, karena untuk misalkan kalian mau apply itu kan butuh suatu portofolio ya, dan kalian nggak bisa cuman say it by words doang kayak ngomong, gue pernah bikin ini sendiri gitu. Company lebih percaya karena untuk yang kerja sama tim karena nantinya kalian nggak akan kerja sendiri gitu. Kalian bakal kerja sama banyak orang. Kalian bakal ya ya bakal ada soft eng-nya, bakal ada DevOps-nya segala macam. Itu kan kalian nggak kerja sendiri gitu. Jadi mereka lebih more powerful if you have experience for teamwork ya kayak di gambar ini gitu. Nah, sekarang misalkan udah ngelakuin hal semua itu, ada beberapa hal lagi yang bisa nge-boost chance kalian di dunia IT saat mencari kerja itu. Yang ya ini adalah networking ya, networking in the industry dan nggak bisa dipungkiri networking ini sangat kuat ya. Ibaratnya kayak gini, ada satu orang yang jago banget ngoding gitu dan apa aja dia bisa lakuin gitu. Ada satu orang yang biasa-biasa aja, cuman dia punya banyak kenalan di suatu company gitu. Ya, let's say ini bukan ngomongin kayak jalur orang belakang ya, tapi lebih ke setidaknya apa yang udah lu kerjain itu ada orang yang tahu gitu. Dan itu kan bisa nolong lu banget gitu ketika lu interview. Oh ini kayak udah proven nih, ini orang udah pernah ngerjain ini dan ada orang yang tahu gitu kayak misalkan bosnya atau siapanya itu. Dan itu salah satu pentingnya networking gitu. Dan ada beberapa cara gitu kan. Kayak di networking events kayak sering banget ada acara-acara bareng kayak gini misalkan kayak Cloud Jakarta, GDG Cloud Bandung itu sering banget ngadain event kayak gitu. Dan ada juga yang online-online kalau nggak salah gue, ya lu bisa ikutin seminarnya gitu kan. Nggak ada salahnya gitu. Terus di sosial media, nah ini yang kedua ini. Digital branding ini sangat penting ya. Gue punya cerita orang di hire di Gojek cuman karena nulis artikel di Medium ya. Jadi Medium itu tempat sharing something ya, kayak hasil kerja lu atau ya sekedar curhat atau share opini lu. Dan ada seseorang yang sharing tentang gimana dia nge-analisis data mengenai traffic yang macet di Jakarta gitu. Dan orang ini langsung di-hire sama VP-nya Gojek, cuman karena artikel itu gitu. Dan itu pentingnya ya, social media, gimana lu nge-utilize social media buat connect with professional lah di IT industry. And yang ketiga ini join professional organization to gain access to resources and working opportunities. Ya ini lu kayak bisa mungkin kayak komunitas-komunitas lah atau bahkan internship opportunity yang ada gitu. Karena bakal banyak banget lu ketemu orang-orang yang mungkin udah kerja gitu kan atau mereka levelnya senior atau
maybe principal or lead di suatu company, dan kalau lu kenal lu bisa ya chit chat and maybe lu bisa itu menolong karir lu gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa lu manfaatin sebenarnya gitu kalau untuk nge-boost your career. Nah, for example, kalau kalian mau intern gitu kan, kalian bisa pakai tools-tools yang udah ada ya, web yang udah ada kayak di LinkedIn. Di LinkedIn ini kan kalian mau nyari internship misalkan, tinggal ketik aja internship bla 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 bla, dan bakal banyak banget list company yang nyediain internship gitu. Kalau ini gue settingnya di Singapura misalkan, kalian cari aja misalkan di Indonesia gitu. Dan di sini kayak ada banyak banget berbagai macam role and requirement yang ada gitu. Terus kalian baca aja gitu, oh ternyata orang-orang internship ini butuhnya orang dengan skill kayak gini gitu. Ya udah gue coba belajar dulu ini, nanti gue apply. Nah, itu kan salah satu trik ya supaya apa skill kalian itu fit the requirement gitu. Next, have no confidence for intern, chill, we can start from. Ya, ini artinya misalkan kalian nggak pede, ini banyak banget teman-teman gue dulu kayak kurang pede ngelakuin intern ya. Itu nggak masalah sebenarnya, cuman ada beberapa cara lain gitu kan. Sebelum kalian mau mulai intern, mau belajar dulu, it's okay lah, ada beberapa cara lain. Yang pertama, creating your own portfolio kayak yang udah gue bilang tadi gitu. Creating a portfolio is an important step is getting ready for career in IT katanya. So casting your skill and experience in a portfolio can help you stand out from the competition and demonstrate your abilities to potential employers. Ya lu kayak bayangin aja ada dua orang yang nge-apply kerja, satunya nggak punya portfolio, cuma ngomong doang, yang satunya nge-share portfolio dia ngerjain ini, kayak misalkan ada 10 project yang bener-bener powerful, ya jelas bakal dipilih yang punya portfolio. Nah, ini salah satu contoh ya. Lu bisa kayak pakai LinkedIn tadi or Medium atau ya Instagram lu lah untuk sharing portfolio yang udah lu bikin-bikin gitu kan, project-project yang udah lu bikin. Misalkan lu suka desain kayak ini UI UX kan, dia sharing. Ini gue ngambil dari Medium, sorry, no sources. Kalau nggak salah ntar di notes-nya gue cantumin. Dan ini ada dua orang yang nge-share lah. Ini kan bisa dilihat dan bikin tertarik orang kan. Ya kayak contohnya aja gue ambil kan gambar ini. Ya mungkin kalau gue bos biasa perusahaan, gue bisa kayak nyuruh HR buat ngekontak orang ini gitu karena desainnya bagus gitu kan. Nah itu kan salah satu pentingnya sharing portfolio gitu. Or digital branding. Nah yang kedua ada online course. Jadi kalau kalian belum tahu cara ngerjain something ya mungkin belajar dulu gitu. Belajar dari situs-situs yang nyedain pembelajaran online kayak di Udemy or Coursera. Nah itu kan walaupun kalau Udemy ini kan bayar ya. Gue lupa ada yang gratis apa enggak. Nah kan kalian bisa intinya bisa belajar dari sini gitu. Kayak nih misalkan suka mau belajar tentang data analisis tapi nggak tahu mulai dari mana. Ya udah cari misalkan course for data analysis dan bakal muncul Learning Python for Data Analysis and Visualization versi 1. Nah, kalian bisa belajar dari sini gitu sebelum ngebuat project di bidang itu. Dan, oh mungkin ada pertanyaan, nggak mau bang, bayar. Oh iya, apa tuh? Oke. Nah, mungkin ada, wait, broken. Nah, mungkin ada concern nih nggak mau bayar, mahal, Udemy mahal, 150.000 mahal kan. Tenang, masih banyak pilihan-pilihan lain gitu. Ada yang namanya YouTube, dan di YouTube ini banyak banget ilmu gratis yang bisa kalian pelajarin gitu. Kayak gue juga sering belajar algoritma dulu di YouTube gitu kan. Gue belajar data science sorry. Gue belajar data science or ya beberapa paper-paper yang di-share orang-orang itu ada yang ngebahas juga di YouTube dan gue belajar di situ gitu. Dan ini kan ya kan feel free aja gitu karena nggak bayar apapun gitu. Cuman cons-nya adalah kalau belajar dari YouTube kalian nggak punya certification. Nah kalau di Coursera or gue lupa Udemy ada apa enggak. Kalau di Coursera itu bayar, tapi sering banget ada program sama pemerintah untuk kerjasama gitu. Kayak apa sih namanya gue lupa. Gak tahu apa. Pokoknya ada kerjasama pemerintah nyediain pelatihan IT. Itu biasanya banyak di Coursera dan kalian bisa dapat sertifikat di sono. Dan itu kan enak tuh. Soalnya satu course di Coursera biasanya mahal. Bisa kayak 700.000 atau 400.000 gitu. Dan contoh aja gue pas bangkit dulu pas program yang kata gue tadi yang awal-awal gue ikutin pas kuliah itu gue dapet 5 sertifikat Coursera atau 6 bahkan, dan satu
sertifikasi profesional TensorFlow gitu. Itu salah satu framework buat AI engineering. Dan itu gratis gitu. Jadi banyak banget kalau kalian di kampus sebenarnya program-program yang bisa kalian ikutin. Team building skills and strategies, yes, this is soft skill partnya ya. Jadi ya gue juga sebenarnya nggak tahu ini di generate AI slide ini. Ya intinya yang gue tangkap mungkin team building skill dan strategi ini salah satu hal yang penting gitu ketika kalian kerja gitu di dunia kerja gitu. Ya karena yang kayak kata gue bilang tadi, kita nggak akan kerja sendiri, kita bakal kerja sama orang-orang, dan deciding strategies and how to manage someone or how to communicate with someone itu quite important ya. Ya sebelum itu, ya paling gue kayak sharing gitu kan, mungkin kalian bersatu tim dan bakal ketemu 4 orang lainnya selain diri kalian, ya satu tim 5 orang dan semuanya jago gitu. But without soft skill, mungkin kalian bakal nggak lama di tim itu gitu. Kenapa? Ya karena mungkin dibuat nggak nyaman sama seseorang atau perlakuannya ke kalian itu kurang ya mengenakan lah, atau dia susah dihubungin, dan itu kan hal-hal yang sebenarnya tidak tertulis tapi sebenarnya sangat penting gitu kan dalam suatu tim gitu. Makanya walaupun hard skill kalian oke, soft skill kalian juga diperlukan gitu. Time management and organizational skills, ya ini hal-hal yang sulit banget pada saat kalian lagi jadi mahasiswa. Time management. Sering banget suatu hal terbengkalai karena kalian fokus dengan suatu hal dan kalian malah fokus dengan hal yang kurang important, dan ya banyak banget kayak waktu yang terbakar, waktu yang terbuang yang harusnya bisa kalian gunakan untuk belajar gitu, mungkin belajar atau ngembangin sesuatu gitu. Nah, makanya penting banget namanya time management. Ya, organizational skills, gue kurang bisa komen lah. Gue nggak banyak pengalaman di bidang itu, but somehow gue ada beberapa pengalaman in one group lah, atau in organization, tapi itu udah cukup lah buat dasar-dasarnya gitu. Nah, ini gue lupa nama frameworknya apa. Heisenberg box or something, I don't know. Jadi ada 4 box di sini. Ini salah satu cara kalian untuk nge-maximize time management kalian. Jadi hal-hal itu sebenarnya bisa dikategorikan gitu. Ada 4 kategori kalau di dalam framework ini. Ada yang important, urgent, not urgent, dan not important. Itu kalian bacanya berarti kalau dari yang sini important tapi urgent, dan urgent, important tapi nggak urgent, nggak important tapi urgent, dan nggak important dan juga nggak urgent gitu. Jadi untuk masing-masing problem itu ada perlakuannya. Gimana cara kalian ngambil aksi terhadap hal itu gitu. For example, misalkan ada hal yang important dan juga urgent, misalkan write article for today, misalkan kalian disuruh bikin artikel untuk hari ini, kalau nggak bikin artikel bisa dipecat, do it now. Itu nggak ada neko-neko lagi, do it now gitu. Terus misalkan not important gitu, nggak penting tapi benar-benar in hurry gitu, or urgent. Kayak scheduling interviews, booking flight, approving comments, answering certain email, sharing articles. Nah ini kan sebenarnya kenapa dibilang not important? Because you can delegate it gitu. Lu bisa minta tolong seseorang untuk ngelakuin hal itu buat lu gitu. Kayak cuma scheduling interview, tolong dong schedule interview jam 6 sampai jam 8 sama uh, klien kita gitu. Or ya booking flight bisa minta tolong gitu. Makanya hal-hal kayak gini bisa di-delegate ke orang lain. Terus yang ketiga, important tapi not urgent gitu. Ya schedule a time to do it. Karena itu nggak bener-bener harus sekarang banget. Jadi lu bisa ngatur, oh misalkan exercise, kayak nge-gym, nyusun strategi jangka panjang, itu kan bisa nanti. Kayak, oh minggu depan deh jam segini, or 3 hari lagi deh jam segini. Itu bisa kalian decide kayak gitu, di schedule. Terus yang keempat, not important dan juga not urgent gitu. Ini hal-hal yang menyita waktu sebenarnya. Kayak mungkin ya kita
sebagai manusia kayak nggak bisa dipungkiri butuh hal ini gitu, kayak main game, watching television, checking social media. Jadi kalau kata dia di-eliminate it, but gue nggak terlalu setuju kalau bener-bener di-eliminate, tapi kayak lebih ke reduce penggunaan waktu untuk di bagian ini ya, kayak main game yang tadinya 4 jam sehari mungkin bisa dipakai jadi 2 jam, diubah jadi 2 jam, dan kayak gitulah. Karena bagi gue, kayak watching television, watching cinema, or playing games itu, ya namanya relaxing ya, relaxing our brain, kita penat habis kerja segala macam, butuh hal-hal itu. Mungkin kalau kita nggak ngelakuin itu, besoknya kita kerja jadi bad mood or bete segala macam gitu. Jadi itu kayak nggak bisa sepenuhnya dilepas gitu. Tetap manusia butuh uh, bahasa jaksanya healing gitu. Jadi itu nggak benar-benar nggak bisa dieliminate, in my opinion. Ini terus mungkin teman-teman uh, kurang konsisten misalkan melakukan suatu perubahan besar dalam waktu singkat ya. Ini ada 1% rules dari buku Atomic Habit. Jadi kayak gini, misalkan teman-teman mau jadi software yang jago dan gue bakal bikin project dalam waktu 1 minggu gitu, dan projectnya gede banget gitu, ya kalian maybe nggak kekejar waktunya, dan mungkin keesokan harinya karena merasa gagal kalian nggak akan melanjutkan hal itu. Chill a bit and kalian bisa ngelakuin 1% rule ini. Jadi kalian cicil 1 hari, misalkan nih kayak one day one function lah ketika bikin code, atau kalau lebih general baca buku 1 hari 1 halaman. Itu ketika diakumulasikan dalam 1 tahun kan bakal, nih kalau lihat grafiknya, dari yang tadinya 1, dia bakal jadi 37,78. Meningkat itu, rocketing lah ibaratnya, increase-nya. Jadi kalian alangkah lebih baiknya nyicil per hari hal-hal yang kecil gitu dan dibiasakan untuk jadi habit kalian for future improvement gitu. Dibanding kalian nggak ngelakuin hal bagus sama sekali gitu, atau bahkan hal buruk. Nyatanya hal buruk itu 1% pun ketika dilakukan tiap harinya, dia bakal bisa nge-reduce maybe your productivity lah, bakal jadi 0,03 gini. Yang tadinya 1 gitu. Jadi ini penting banget ya. Dan lumayan ngebuka ide lah 1% rule ini. Nah, sekarang gue mungkin terlalu lama di soft skill, dan sekarang gue ngomongin realita di hard skill, dan kali ini khususnya software engineering. What make you stand out from the crowd? Kalian mungkin kayak pernah nggak kepikiran kenapa CV gue nggak dipilih, kenapa interview gue gagal mulu gitu? Because sometimes in big companies they need someone that understand about algorithm and data structure, misalkan problem solvingnya. Jadi mereka lebih peduli orang yang problem solving skillnya tinggi instead of someone yang udah nulis code kayak bikin website 10 gitu. Tapi ketika diajak problem solving test gitu atau coding test, dia nggak ngerti gitu. Kenapa kayak gitu? Ini opini gue ya, dan opini salah satu orang di Bukalapak, apa ya, open open talk gitu. Jadi dia bilang, kalau cuman ngoding or bikin project-projectan gitu itu bisa di-develop ya. But this thing nih, yang problem solving ini sesuatu yang harus diasah gitu. Susah banget gitu. Makanya big company nyari orang yang bisa problem solving. Karena nyatanya nanti itu kalian bakal berurusan dengan yang namanya like big data ya. Misalkan di e-commerce itu kan bukan ngomongin tentang 10 user lagi ya. Jutaan, 10 juta, 1 juta user. Dan gimana code yang kalian bikin itu nggak cuma code sampah gitu. Gimana bikin code kalian itu efisien dan bisa bikin server kalian running smooth misalkan. Atau ketika lagi rame-ramenya, code kalian tuh nggak bikin break server gitu. Dan itu sebenarnya yang orang-orang butuh di big company gitu. Ya, walaupun misalkan kita berbicara di level mid or low level company, mereka kurang butuh ya orang-orang yang bisa algoritma dan segala macam ini, karena mereka ya mungkin kliennya nggak sebanyak itu ya, atau bahkan kliennya cuman let's say antara
cuma dipakai perusahaan gitu API-nya. Jadi ada beberapa mid company yang emang dia nggak nargetin orang yang bisa problem solving, tapi orang yang bisa bikin aplikasi cepet gitu. Nah, jadi ada kayak beberapa kategori lah company. Yang kedua adalah clean code and documentation. Yes, because you guys not working alone, kayak kata gue tadi, kalian bakal kerja sama tim. Jadi make sure code yang kalian bikin itu nggak random banget gitu dan cuman kalian dan Tuhan yang bisa baca gitu. Kalian bikin code yang teman-teman kalian enak bacanya. Kalau di tracing atau debugging itu bisa, oh kayaknya salahnya dari sini, errornya dari sini. Nah itu. Dan documentation. Kalian jangan nganggap semua orang paham dan tahu cara pakai code kalian gitu. Perlu ada yang namanya dokumentasi. Dan emang jujur untuk developer mungkin dokumentasi pegel ya, agak mager ngetiknya gitu. Cuman ini penting banget gitu buat keberlangsungan software development lifecycle-nya gitu. Nah, yang ketiga adalah end-to-end-nya. Kan dulu gue pas di Noteflug itu yang AI, dia tuh banyak nanya tentang Docker gitu, dan Docker ini kan berhubungan dengan uh, deployment-nya. Dan mereka pengen orang yang kayak punya pengalaman yang udah pernah ngedeploy aplikasi mereka ke production gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya passion di bidang back end engineering, ya nggak ada salahnya gitu belajar mengenai CI/CD atau belajar Docker, Kubernetes, Redis segala macam. Kayak banyak banget hal-hal yang harus kalian pelajari gitu untuk bersaing di di, di dunia kerja gitu. Ini nggak cuma back end engineering doang ya. Maksud gue ya semuanya lah kalau kalian mau paham misalkan UI UX ya setidaknya kalian riset lah sebenarnya UX yang nyaman itu kayak gimana gitu. Ya belajar UI color color apa yang matchingnya itu gue nggak tahu namanya apa di UI UX yang antara warna ini sama warna itu nyatu apa enggak segala macam itu kan harus kalian pelajarin gitu kan. Dan ya kalian harus setidaknya punya portofolio Figma-nya gitu. And ya ini tadi efficiency and complexity, things that be commonly looking for kayak yang kata gue bilang tadi, nggak asal code doang yang kalian bikin as software engineer, tapi code yang jalan efisien dan cepat gitu, dan nggak menggunakan banyak memori gitu. Ya kayak cara pikirnya gini aja dah. Misalkan ada 2 developer atau 2 orang awam, disuruh ngerjain gimana sih cara menghitung 2 pangkat 16 gitu, 2 pangkat 16. Developer pertama bikin for loop 16 kali, ngitung 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Developer kedua, dia ngitung pakai rekursif gitu, 2 pangkat 8, 2 pangkat 4, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, terus digabungin. Nah, sebenarnya kan terus mungkin ada developer ketiga yang datang dengan idenya lebih efisien. Dengan recursive tree tadi dipotong setengah supaya memory usage-nya cuma setengah dan complexity-nya juga dibikin setengah. Dan yang bakal dipakai idenya adalah si orang ketiga tadi gitu. Jadi ya banyak banget lah hal-hal yang ngebedain programmer gitu sebenarnya di dunia kerja gitu. Nah, terus gimana cara belajarnya gitu kalau mau yang kayak gue bilang tadi gitu. Ya kalian bisa ke banyak platform ya kayak HackerRank atau Codeforce banyak banget sekarang platform-platform kayak gini. Or LeetCode juga ada. Jadi kayak dikasih soal, hitunglah ini soal example ya, yang sederhana banget. Bikin program ngitung 1+2+3 gitu. Ya kalian belajar dulu dari level easy, terus lanjut ke level medium. Ya cukup di medium lah kata gue kalau di Indonesia. Kalau nggak salah gue, ya gue di tes tiket Shopee dan semacamnya itu levelnya medium. Soal coding testnya. Kalau hari itu kalau nggak salah, kalau udah levelnya lu mau nge-apply di Google gitu. Dan itu sakit kepala sih. Nah, terus kalau kalian udah pede, kayak kata gue tadi, waktunya ini, nge-aim, cari company yang kalian tuju, lihat qualification or requirement-nya, ya kan fit lah, coba-coba fit lah. Kayak nih, lihat nih, real world experience making trade-off with algorithm, data structure, and network protocol. Kayak yang gue bilang tadi tuh, algorithm and data structure. Nih, penting banget. Terus, mungkin ini sih salah satu hal yang kalian nggak perlu takut sebenarnya. Jadi misalkan ada company yang bilang minimal 2 years having 2 years experience in bla 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 bla.
yang artinya minimal pengalaman 2 tahun di bidang ini. Nggak usah takut, guys, karena kalau skill kalian emang udah cukup ya, walaupun cuma setahun or bahkan 6 bulan, itu kalian pede-pede aja gitu nge-apply. Nah, full life cycle recruitment roadmap. Jadi biasanya kalau orang hiring itu kan ada life cycle-nya. Pertama preparing, requirement plan and job description, kayak yang tadi di LinkedIn yang nge-apply postingan tadi. Terus sourcing talent tuh ya dia kayak ngelihat dari talent pool-nya gitu masih ada nggak, atau ngelihat orang-orang yang mungkin cocok sama postingannya gitu. Terus ada screening job application. Jadi job application yang masuk ke apa namanya lowongan pekerjaan yang mereka buat itu bakal dilihat satu-satu CV-nya gitu. Sebenarnya nggak lihat satu-satu juga sih, ada caranya. Nah, tapi ibaratnya mungkin kita mikirin lihat satu-satu dulu, oh mana yang cocok gitu, mana yang fit the requirement of the company, terus masuk ke tahap selecting gitu. Selecting suitable fit, mana kandidat yang cocok. Biasanya kalau kandidatnya nggak cocok, CV-nya di sini ditolak gitu. Nomor 3 ditolak. Nomor 4, ini selecting suitable fit ini bisa bisa jadi melalui tahap interview segala macam. Cuman yang perlu kita pahamin, kan kalau interview itu di bidang IT seringnya ada 2 macam ya. Ada user interview and HR interview ya. Kalau user interview itu sama calon calon lead lah, atau orang-orang or stakeholder atau siapapun lah yang bakal kerjasama malu nantinya. Nah, kalau user interview ini lebih technical. Lu bakal ditanyain mengenai hal-hal teknis kayak, lu ngerti nggak microservice itu apa gitu? Cara bikin uh, API di Golang itu gimana sih? Nah, kayak gitu user interview seringnya kayak gitu. Atau coding test langsung gitu. Share screen, kayak gue pernah share screen, disuruh nge-query-in uh, peak COVID di tiap kota di Indonesia gitu. Dan kayak gitulah skema-skemanya, itu user interview. Hmm, terus ada HR interview. HR interview ini ya sama HR lah. Nah, kalau yang ini sebenarnya banyak orang gugup ya kayaknya. Gue nggak tahu sih kenapa gugup. Mungkin kayak takut sama HR-nya atau masih malu-malu, I don't know. Tapi menurut gue idenya, lu kalau sama HR interview pede aja gitu. Anggap mereka selevel sama lu gitu. Nggak perlu takut-takut. Ya, dan pertanyaan-pertanyaan mereka itu template gitu kan. Kayak apa yang memotivasi lu eh, kerja di sini gitu. 5 tahun ke depan planning lu apa gitu. Dan itu kan hal-hal yang bisa kalian pelajarin kan jawabannya. Kayak template gitu. Ngarang cerita sendiri juga bisa sebenarnya. Jadi kayak nggak perlu takut gitu kan. And apa ya tadi? Buat tadi ya negotiating salary. Ini kalian jangan kayak terlalu yang ngerendahin diri banget gitu kan. Misalkan software engineering eh di satu company yang agak gede dan kalian minder. Kalian bilang 500.000 aja nggak apa-apa sebulan, kan agak ini ya. Jadi kalian riset juga dong di daerah itu UMR-nya berapa, atau company itu biasanya average salary-nya berapa, dan kalian targetin mungkin di middle salary-nya gitu, price-nya. Ya itu untuk user interview sih, kayak udah template banget gitu. Oh, ini salah satunya. Oh, nanti ada sih slide-nya. Oke, mungkin masuk ke hiring dulu. Ya, selanjutnya hiring ya. Di sini kalian bakal ada agreement segala macam lah. Terus onboarding ini kayak ibaratnya kalau di kampus tuh namanya ospek lah, lihat di ospek lah kalian. Di kapan ini kayak gimana cara kerjanya segala macam. Nah, sekarang di bagian screening tadi ada yang namanya review. Nih, nomor 3, screening job application. Kalau kalian nggak apply kerja, kalian ngirim CV kan. Nah, sekarang gue tanya, kalian jawab di kolom komentar, lebih menarik yang kiri apa yang kanan. Ketik sekarang, 1 kalau yang kiri, 2 kalau yang kanan. Gue tunggu jawabannya. Gue minum dulu. Lebih menarik yang mana nih? Yang kiri apa yang kanan? Satu, dua, 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 dua. Kanan kak, kanan kak. Oke, mungkin udah beberapa
ada beberapa yang paham ya mengenai yang kanan ini ATS ya. Jadi ya mungkin kalau ngomongin menarik bisa dibilang kiri gitu. But kalau ngomongin chance mana yang lebih gede keterima di suatu big company yang kanan. Jujur aja yang kanan. Kenapa? Jadi sekarang company itu kayak yang gue bilang nggak ngecek satu-satu sebenarnya. Jadi mereka ada suatu tools namanya ATS. Kayaknya gue kelupaan suatu slide deh. Gue cari aja. Nah ini, gue kemarin mau masukin slide ini, cuma lupa. Yes, ATS itu Applicant Tracking System ya. Udah dari katanya aja sistem, berarti mereka bisa secara otomatis nge-track applicant-nya. Nih, jadi kalau kalian lihat, mereka nge-publish suatu job vacancies, terus orang-orang nggak apply, dan CV-nya ini atau resumenya di-parsing, diambil kata-katanya gitu. Jadi kayak yang di slide ini tuh lihat kata-katanya banyak, dan itu bahkan jadi penolong mereka gitu. Karena ketika, let's say, gue bikin company, gue butuh software engineer dan gue butuh orang yang paham uh, Linux, misalkan Linux, Redis, dan juga server, atau apalah, random aja. Nah, di parsing keyword ini, mereka kan bakal nge-match gitu, oh di CV ini skornya sekian, karena ada beberapa requirement yang cocok gitu. Dan nantinya bakal di-sorting gitu kan. Kan mereka misalkan 10.000 applicants gitu, nggak akan ngecek satu-satu gitu, capek kan. Makanya bakal pakai sistem dan bakal di-rankingin gitu kan. Dan makanya uh, kenapa yang kanan ini bisa lebih memberikan chance ya karena hal tadi gitu. Karena how ATS works by parsing uh, some words yang mereka set gitu. Nah, mungkin ada case-nya yang kiri lebih menarik atau lebih ngasih opportunity ketika kalian di company yang butuh orang-orang yang kreatif gitu atau di level middle sampai ke bawah yang nggak pakai ATS. Mungkin kiri bisa lebih dilirik gitu sama HR-nya. Jadi kalian riset juga sih company yang kalian tuju itu kira-kira company yang gede kah atau yang kayak gimana kah. Itu sih. And interview preparation. Essential tips for coding interview preparation. Ini softeng ya, sorry. Di bagian softengnya. Jadi research the company. Ini gue sering gitu. Kayak misalkan gue apply di tiket.com dan gue baca dulu nih di Wikipedia. Oh, tiket.com nih dibikin asalnya sama ini dan parent company-nya ini misalkan. Parent company-nya ini dan visi misi mereka ini gitu. Dan lu bisa baca itu gitu. Dan ketika ditanya, visi misi lu kayak gimana sama HR-nya dan lu bisa kayak mencoba relate-relatein hal tadi yang lu baca gitu jadi milik diri lu dan mungkin SM wah ini sejalan nih sama company kita gitu dan itu kan hal yang bisa kalian lakukan gitu and practice coding main yang gue bilang tadi coding algorithm and data structure ini guys sebelum kalian interview kalian bakal ngelaluin yang namanya fase coding test dan tanpa skill coding ini sulit ya buat tembus ke tahap berikutnya gitu tapi jujur aja sih kalau secara pengalaman kalau dibandingin gue pernah nggak lulus coding test di company yang menengah ke bawah, tapi di giliran di tiket di Dana, di Shopee, atau di tempat-tempat gede lainnya, gue bisa lolos gitu. Kenapa? Karena mekanisme coding testnya beda. Yang di perusahaan menengah ke bawah, dia coding testnya itu lebih ke, ini agak aneh sih, cuman mungkin ini dikasih script, kira-kira nih script bakal jalan apa enggak gitu. Nah, mana gue tahu anjir, gue kan bukan compiler gitu kan. Dan terus mungkin kayak ngecek kalau ini masih oke lah kayak ngecek output dari code yang dihasilkan gitu. Cuman kalau pertanyaan lebih ke error atau enggak itu ya kita bukan linter, kita bukan compiler gitu. Itu buat apa di develop gitu menurut gua. Kan kayak error ya bisa tinggal cek cek ininya lah ID yang kalian pakai lah atau apalah segala macam cek Google lah. Nah, nah kalau yang di big companies mereka ngasih pertanyaan-pertanyaan kayak yang gue bilang tadi. Gimana cara ngitung 2 pangkat N, 2 pangkat 16, 2 pangkat 1000. Gimana kalau kasusnya udah 2 pangkat 1 miliar. Terus kayak gimana sih
ngebalikin array atau segala macam yang kayak gitu-gituan lah, sorting segala macam. Itu kan lebih make sense ya, lebih dipakai gitu. Jadi itu hal yang harus kalian pelajarin sih sebenarnya. Cicil aja satu hari satu problem di HackerRank atau segala macamnya. And prepare question, come up with a thoughtful question to ask the interviewer about the role and company. Nah ini yang terakhir, nggak mau bilang ini salah satu hal yang sorry bentar. Di akhir interview biasanya kalian kalau di HR interview dikasih pertanyaan gini. Oke, terima kasih. Ini sesi kita akan berakhir dan apakah ada pertanyaan dari Mas gitu misalkan. Nah ini satu chance buat teman-teman apa ya namanya, show your enthusiasm gitu. Kan bisa kayak ngebuat SR-nya mikir, oh ini orang antusias banget untuk kerja di sini gitu. Kayak nanyain, eh misalkan namanya siapa lah, Mbak, nanti misalkan saya udah jadi SoftBank, kira-kira kerjanya bakal kayak gimana, culture-nya gimana gitu kan, segala macam relate to working environment-nya nanti gitu. Itu kan kayak berarti lu bisa dibilang, oh ini anak curiosity-nya tinggi dan antusias gitu untuk pekerjaan ini gitu. Jadi jangan pernah lewatin tahap ini. Gak ada pertanyaan kak, itu aduh sayang banget gitu. Dan ini kan pertanyaan bisa dipakai berkali-kali gitu. Mau interview di sini, di company lain, ya sama aja pertanyaan lu gitu. Nanti kalau udah kerja, culture-nya kayak gimana gitu. Itu kan ya template gitu. Nah, terus ini, career growth versus salary. Mungkin teman-teman ada beberapa rute selama kalian kuliah dan kalian mau ngambil pekerjaan. Dan kalian bakal dikasih, apa namanya, pilihan gitu. Ada pilihan yang harus kalian pilih gitu maksudnya. Career growth atau salary. Jadi misalkan kayak gini, kalian nge-apply kerja di 2 tempat nih. Let's say satunya multinasional company yang untuk saat itu kalian cuma di-apply untuk intern dan gajinya kecil, 2 juta misalkan, sebut aja 2 juta. Nah, terus satunya lagi kalian full time gitu, tapi di company yang kurang jelas gitu apa jenjang karirnya dan role-nya bukan role yang kalian suka gitu. Misalkan role-nya hmm, robot engineer lah atau apalah gitu. Kalian nggak suka itu dan pengen jauh-jauh dari hal kayak gitu, tapi kalian diterima gitu. Dan gajinya gede yang kedua, yang robot tadi. Nah, kalian pikirin hal ini sih. Apakah dengan kalian stay di tempat yang salary-nya gede nanti, dan di kemudian hari kalian mau pindah company, kalian bisa loncat gitu. Dalam artian kalian ya mungkin kalau ke company lain bisa diterima dengan lebih mudah karena pernah kerja di tempat itu gitu. Itu harus kalian pikirin. Nah, yang kedua adalah apakah dengan kalian nggak ngambil opportunity salary gede tadi, keluarga kalian atau diri kalian kehidupannya bakal terganggu. Nah, itu yang kedua. Kan kita kayak mikir juga, kayak biaya kos mungkin bayar sendiri gitu dan perlu company yang salary-nya gede. Ya itu berarti pilihan kalian di yang kedua gitu. Tapi kalau kalian milih career growth, jadi gue kayak ada punya pengalaman di ya persis kayak dua yang gue sebutin tadi gitu. Dan gue lebih milih internship di suatu company gitu dengan career growth yang lumayan dan learning curve-nya itu enak gitu. Jadi setelah lulus dari sono kalian dapat ilmu-ilmu yang bisa kalian bawa untuk kerja di company berikutnya gitu. Dan itu gue mikir dulu ketika ya nggak apa-apa lah gaji segini dulu, tapi nanti pas udah pindah atau naik atau udah selesai lu bisa aim higher position gitu, kayak kerja di bigger company lah gitu. Ya jelas gue milih yang pertama gitu, jadi itu harus hati-hati banget pas fase ini gitu. Itu yang gue rasain sih, mungkin orang-orang beda gitu pengalamannya dan cara berpikirnya. Cuman gue sharing insight lah dari diri gue, apa yang gue lakuin pada saat itu. Nah, closingan, because our topic is about IT, gue gue boleh, gak bisa dulu. Gue bakal sharing video. Sebenarnya sekarang teknologi sangat canggih dan banyak banget role yang bisa kalian coba atau bahkan kalian impikan. Salah satunya karena gue suka kecerdasan buatan, ya gue dulu ke situ gitu.
dan mungkin nanti akan balik lagi ke sono gitu, nggak ada yang tahu gitu. Dan ini video setelah slide ini tuh uh, ngejelasin gimana teknologi bisa berdampak bagi orang lain atau bagi lingkungan sekitar kita gitu dan menolong mereka gitu. Oke, berarti audionya ada nggak sebelum gua start? Tolong komen ya. Oke, tidak. Belum ada. Oke, gua nggak tahu caranya kalau gitu. Hmm, mm, 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 mm. Sharingnya harus gimana ya? Bentar ya. Share tab. Oke, Frinaldi, thank you. Ah, sorry. Udah ada belum? Oke, thank you. Cassava is a really important crop. It provides for over 500 million Africans every day. When all other crops fail, farmers know that they can rely on their cassava plants to provide them food. Yanayokumba kubwa ni magonjwa kwenye mihogo. There are several diseases that affect cassava, and these diseases make the roots unedible. It is very crucial to actually control and manage these diseases. So we're trying to use machine learning to respond to those diseases. And TensorFlow is the best foundation for our solutions. The app that we've designed can diagnose multiple diseases. It's called Niru, Swahili for light, the light that farmers can use to see their problems and find solutions. You wave your phone over a specific leaf, look at it, and if it has a symptom, a box will pop up saying you have this problem. When you get a diagnosis, we have an option for you to get advice and learn about the best management practices. The object detection that we use through TensorFlow relies upon our team annotating images. We've collected over 5,000 high-quality images of different cassava diseases for this project. We use a single-shot detector model on a mobile net architecture. It's able to make predictions in less than 1 second. Instead of having to implement thousands of lines of code, TensorFlow provides a library of functions that allow us to build architectures in much less time. We need something that can be deployed on a phone without any connection. TensorFlow is able to shrink these neural networks to be able to fit on your mobile device. The human input is absolutely critical. We're really building something that augments your experience and makes you better at your job. So with AI tools and machine learning, you can improve the yields, you can protect your crops, and you can have a much more reliable source of food. AI offers the prospect to fundamentally transform the life of hundreds of millions of farms around the world. Yale magonjwa nimeona mwenyewe bila kusimuliwa. You can see a product that can actually make someone's life better. This is kind of revolutionary. Oke. Nah, tadi tuh gimana ya, teknologi bisa nolong orang-orang di sekitar kita, kayak ada cassava leaf disease yang bisa kalian gunakan teknologi untuk ngedeteksi penyakit gitu. Dan kayak masih banyak banget hal-hal di luar sana yang bisa kalian kayak apply teknologi to help them lah ya. So, that's the end of my presentation, I guess. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Oke, mungkin ada pertanyaan di chat, gue lihat dulu. Izin bertanya Mas, gimana struggle-nya buat apply sampai bisa diterima di Shopee? Boleh sharing mungkin ceritakan gimana sesi interviewnya sebenarnya, gimana sistem rekrutmennya biar kita yang mau kesana mimpi sana bisa mempersiapkan. Oke, next question, thank you Muhammad Arif. Ya jadi gue kalau di ngomongin struggle itu benar-benar struggle ya guys. Kayak pertama gue internship itu nge-apply internship itu gue lebih kayak ditolak puluhan company ya maybe. Dan di situ kayak gue belajar banyak hal, salah satunya kayak gimana converting our CV ke bentuk ATS gitu kan. Itu kan salah satu hal yang itu benar-benar nolong loh. Kayak awalnya gue nge-apply
ditolak mulu. Sekarang dengan ATS itu gue chance-nya lebih gede gitu. Itu yang pertama. Nah, terus struggle-nya gue di 2 tahun pertama kuliah, gue belajar algoritma dan data structure gitu. Cuman demi mempersiapkan ya coding test tadi gitu. Kalau user interview-nya pas di company yang lu sebutin tadi, gue tuh sistemnya gini. Pertama gue nge-apply and gue dihubungin HR-nya. Terus HR-nya bilang, next week kita coding interview ya. Nggak coding interview sih. Dia ngasih ini. Gue lupa kalau di company itu. Gue sensor, sorry. Kalau di company itu, dia ngirim link. Linknya itu berisi soal coding, tapi direkam gitu. Layar laptop kita direkam dan ada facecam-nya gitu. Jadi kita nggak bisa kayak pergi kemana-mana gitu, atau ganti tab, karena screen-nya juga di record kan. Ya, pertanyaannya pasti itu mengenai data structure stack ya. Gue ingat banget itu pakai stack dia. Jadi soalnya itu dikasih kayak tanda kurung, tanda siku. Lo harus bisa bikin algoritma yang efisien untuk ngitung berapa karakter yang harus lo tambahin agar semua tutupnya semua kurungnya tertutup gitu. Nah, itu soal yang gue kerjain pas itu. Dan abis itu dia dikasih kalau nggak salah 2 soal coding 10 pilgan. Dan mungkin gue soal codingnya bisa semua pilgannya gue nggak tahu karena tebak-tebakan. Kalau soal coding itu biasanya kita langsung tahu hasilnya benar apa enggak gitu. Jadi ya kalau benar semua bisa pede gitu kan. And setelah itu gue dihubungin ya interview lah sama user gue. Pas itu lead yang jadi ini gue sekarang, reporting manager gue sekarang. Ya kayak ditanya passion segala macam dan gimana kalau keterima di sini gitu. Dan ya begitulah, lumayan banyak hal-hal yang gue korbanin untuk nyiapin di bidang di career preparation gitu. MobileNet itu salah satu arsitektur. And kalau lu biasanya nge-apply di AI job gitu, lu nggak cuma ditanyain kayak lu pernah pakai model apa aja gitu. Lu bakal ditanyain di dalam model itu arsitekturnya kayak gimana gitu kan. Layer-layernya kayak gimana dan segala macamnya gitu. Oke, any question? Oke, teman-teman. Mantap banget nih. Materinya. Gokil nih, keren. Gimana teman? Ada yang mau bertanya? Atau di sini yang mahasiswa coba nih cerita nih selama kuliahnya Ki ya. Suka dukanya atau dilemanya atau masih bingung nih. Wah, gue mau kemana nih? Mau ke back end kah, front end kah, atau mau ke UI UX kah gitu kan? Boleh dong dicerita dong. Siapa tahu nanti ada Rizky ada advice ya terkait hal itu. Kita cerita-cerita nih yang masih mahasiswa. Boleh dong yang resen kalau yang mau cerita-cerita dulu nih selama kuliah nih. Yang masih bingung ya istilahnya gue mau kemana nih gitu. Ada nggak teman-teman? Ini ada siapa nih? Ada Ardiansa, ada Calvin, Renaldi, Haikal, Ismail, Juliansa, Lutfi, Muhammad Arif tadi. Ada Muhammad juga nih. Ada Nurdansyah, Nur Laila. Yuk, monggo. Yang mau bertanya nih. Mumpung dikasih kesempatan ya, langsung ngobrol face to face nih ya. Walaupun secara online nih. Bareng Rizky nih. Atau nih gua tunjuk aja kali. Siapa nih ya? Si Frenaldi nih coba. Halo Frenaldi. Frenaldi. Ya, halo Kak. Temennya Rizky ya? Iya Kak. Orang mana lagi? Teman lagi? Orang mana Frenaldi? Orang Bandung. Oh Bandung. Kuliah apa gimana? Udah lulus? Masih kuliah Kak. Semester berapa? Semester 6. Nah gimana nih selama kuliah nih? Ada kebingungan nggak atau ada dilema gitu? Boleh dong cerita-cerita dong. Ya kalau dilema mungkin dari saya
karena banyaknya di bidang IT profesinya gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi kita bingung untuk memilih yang mana nih yang kira-kira cocok buat kita atau mungkin minat kita kemana. Ya itu mungkin Hmm. masih belum bisa menemukan apa yang cocok buat diri kita sendiri Hmm. karena banyaknya itu ya. Terus kan kalau di kuliah mungkin yang Ya. dipelajari lebih ke hal-hal basic ya, yang Ya. kayak sama dosen cuma dikenalin doang kayak gitu. Ya, ya. Hmm. Ya hasilnya kan mungkin kita harus belajar lebih banyak mandiri, kayak ikut bootcamp, ikut course-course online kayak gitu. Mungkin kayak gitu, Kak. Ya. Hmm. Oke. Nah, ini Fer, gimana nih Fer kalau case-nya ini dia masih bingung nih. Gue mau kemana nih? Kalau dari Fernanda sendiri ada advice nggak? Terutama teman-teman yang lain sih, karena dia kan belum tahu nih fashionnya mau kemana. Apakah gue ngambil back end kah, UI UX kah, atau front end kah, atau DevOps kah? Tapi dia masih bingung nih gitu kan. Nah, dari Fernanda sendiri ada advice nggak atau ada saran nggak gitu? Ya thank you Finaldi udah sharing ya. Nah, sebenarnya gue ya itu teman gue juga di pas kuliah di Bandung dulu dan dia juga punya banyak pengalaman lah sama kayak gue udah kerja di mana-mana. And maybe saran gue sebenarnya gue kurang apa ya namanya belum capable untuk jawab ini, tapi apa yang gue dapat gitu dari gue dengar di orang di umur 20-an gitu, nggak ada salahnya jadi generalis gitu. Jadi lu coba aja semua hal-hal yang mungkin menarik perhatian lu, and maybe one day lu bakal nemuin hal yang lu suka gitu kan. Nah mungkin itu sih, karena dalam mencari apa yang kita pengen itu nggak bisa instan sih menurut gua, perlu waktu sih. You enjoy your time lah. Iya benar. Oke, thank you ya Ronaldi ya sharing-sharingnya ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Fer dari Ardiansyah, lebih baik ikut bootcamp supaya bisa ikut job konektor atau cukup otodidak saja nih? Nah ini pertanyaan bagus ya, soalnya gue ngelihat juga beberapa orang lewat jalur bootcamp. Jadi sebenarnya kalau kalian emang pertama punya uang, pertama punya uang banyak dan kedua punya ambisi, itu nggak ada salahnya ketika kalian ikut bootcamp gitu. Nah, kenapa? Yeah. Soalnya bootcamp ini benar-benar mahal guys. Kalau kalian lihat Hacktiv itu 40 juta bahkan harganya ya. Gue nggak tahu kalau di Binar Academy dan segala macamnya itu berapa. But costly lah ibaratnya, lumayan ngeluarin duit. Dan kalau kalian tahu sistemnya di Hacktiv itu orang yang udah bayar, misalkan udah bayar dan di somehow di tengah jalan mereka nggak passing the requirement, mereka bakal di-cut dan duit kalian nggak balik gitu. Nah itu salah satu hal yang perlu kalian pikirkan, apakah ambisi kalian buat ikutin bootcamp itu benar-benar udah terkumpul gitu kan, udah cukup semangat. Karena ya kalau di tengah jalan kalian berhenti ya rugi duit dan ujung-ujungnya buat apa ikut bootcamp. Itu yang pertama. Terus di bootcamp itu gue cukup mendukung karena materi yang diberikan itu, kalau nggak salah gue kan program intensif 6 bulan, 5 bulan itu, dan materinya up to date dengan requirement perusahaan ya. Mereka kan nyusun kurikulum itu udah pasti kayak diskusi gitu, punya partnership lah sama perusahaan-perusahaan. Dan materinya ya relate dan kalian bakal mungkin dengan easy kalau serius ngikutinnya ya untuk langsung dapat kerja gitu. Kalau otodidak, sometimes kita nggak tahu arah yang mau kita pelajarin kayak gimana gitu kan. Walaupun emang sebenarnya udah banyak gitu kan pelajaran-pelajaran yang ada online learning course gitu, yang udah nyediain pattern-pattern yang harus diikutin gitu, rute-rutenya kayak gimana, itu nggak ada salahnya juga, sama aja gitu. Yang penting ambisinya sih, saran gue. Cuman kalau kalian orang yang lebih enak dibantu sama instruktor, itu nggak ada salahnya ikut bootcamp. Dan di beberapa, temen gue ada beberapa yang dari lulusan bootcamp juga kok masuk big company gitu. Nice to know lah, lu udah siap di sisi apa aja gitu. Iya ya. Itu kira-kira Ardiansyah. Jadi memang ada bootcamp yang mahal banget nih ya, sampai 30-40 juta nih di ActiveX tadi. Jadi kalau setengah jalan udah di-cut, udah nggak ikut lagi ya rugi juga, rugi waktu, rugi duit juga gitu ya. Kurang lebih. Oke. Itu Ardi ya. Gimana lagi teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Atau ada yang mau sharing-sharing cerita-cerita lagi nih? Yang masih mahasiswa boleh? Mana sih teman-temannya? Ayo. Yang wanita nih coba nih, ada Nur Laila, kita sapa dulu nih. Halo, Assalamualaikum Nur Laila.
Ya, banyak juga. Si Arif ya, banyak bootcamp yang gratisan sekarang Bang. Apalagi ada kampus Merdeka, Digital Talent Kominfo juga ada ya, benar banget tuh. Bisa dimanfaatin. Yuk gimana teman-teman? Ada lagi nggak yang mau bertanya nih ke Rizky Verlanda nih? Ayo, mana? Nggak ada lagi nih. Ada nih mau nanya nih. Gimana? Wah, langsung ngobrol langsung nih Ardiansa nih ya, langsung lah. Kalau ngetik kayak lama nih. Iya, boleh. Gimana? Sebenarnya ini jadi dilema juga gitu kan. Kalau kita bicara masalah teknologi kan sekarang tuh requirement banyak tuh kan. Di sisi lain kita punya spesifikasi seandainya itu backend seandainya Laravel nih kan. Ternyata kita mau masuk ke suatu big company gitu kan, ternyata berbeda dengan disiplin ilmu yang kita punya gitu kan. Anggap saja gitu di company yang mau kita apply CV-nya itu ternyata menerapkan seandainya React gitu kan, atau apapun lah yang sebelumnya itu belum kita gunakan gitu. Nah sebenarnya itu pentingnya itu kita tetap mempertahankan spesifikasi kita sebagai kayak Laravel atau kita harus belajar lagi gitu loh. Kadang setiap perusahaan itu requirement berbeda-beda gitu. Ada yang penerapannya pakai React.js lah atau yang bisa pakai Vue.js lah gitu kan. Itu kan sesuatu hal yang berbeda gitu. Kadang ini fokusnya jadi terpecah nih. Nah, baiknya itu kita tetap mempertahankan di kita punya kayak oke, cukup di Laravel, paling gue cari profil company yang lain atau gimana gitu, baiknya gitu loh. Oke, gimana Fer? Lanjut Fer. Oke, next question. Langsung jawab ya Bang? Ya boleh. Oke, it depends ya. Jadi lu pahami Laravel dan lu lihat company butuhnya React.js, Golang dan segala macamnya, or maybe some cloud technologies, dan lu mikir if I learn those frameworks or those programming language gitu. Jadi menurut gue itu tergantung sama lu gitu. Pertama, lu mau nyaman, lu bakal stay di comfort zone lu atau lu bakal mencoba berubah gitu. Karena apa? Ini PHP developer di Indonesia itu kalau kalian lihat secara data itu salary-nya masih di tingkat middle ya. Kalau kalian lihat untuk secara data misalkan lihat yang di atasnya lagi itu kan kayak orang-orang yang di Golang or ya sejenis lah, itu bisa di level lebih tinggi. Jadi pertanyaannya, lu mau level up apa enggak gitu? Dan kalau lu mau level up, mau nggak mau lu harus ganti stack yang lu punya sekarang gitu. Nah itu sih yang pertama. Terus lu lihat juga prospek kedepannya gitu. Dengan lu mempelajari teknologi yang dipunya perusahaan ini, apakah bakal mempermudah lu ketika pindah karir kedepannya gitu. Kayak misalkan lu udah belajar, let's say React.js dan di suatu company requirement-nya sedikit beda lah, tipis-tipis, dia butuhnya TypeScript gitu. Ya lu kan udah punya basic ya, dan kayak React itu kan ya big companies banyak banget yang make gitu. Jadi kalau lu mau level up ya nggak ada salahnya gitu untuk spend waktu 2 bulan 3 bulan. Itu nggak lama kok, jujur aja. Kalau lu udah punya basic kayak di Laravel dan lu mau pindah gitu kan, asal ya problem solving lu dan logic lu oke, ya spend sometimes lah to learn them and go level up gitu. Oke, itu Ardi. Kurang lebih gimana Ardi? Siap, untuk dipahami dah. Jadi memang nggak salah ya kita mau upgrade skill ya, nggak ada kita ngeluangin waktu untuk belajar nih, nggak ada yang salah ya kita, Fer ya. Iya, dan pada dasarnya kita di teknologi ini belajar sepanjang waktu ya, kita nggak akan bisa stay di satu teknologi gitu. Itu. Oke, terus di upgrade lah istilah. Oke, mantap. Oke, ada lagi nggak teman-teman semuanya? Oke. Kalau nggak ada lagi kita cukupkan ya. Nanti boleh di-share ya Fer ya untuk terkait materi ini. Boleh Bang. Biar teman-teman nanti bisa lebih dalam lagi nih. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi kita berikan ke Ardi aja ya ini untuk merchandise ya. Ardiansa ya. Gimana Fer? Ardi ya. Apa tuh? Tapi nanti lu kan di luar ya? Ya dia. Boleh lagi di luar Bangka kan?
Iya, lagi di Jakarta Barat. Nah, bisa tuh nanti meet up juga nih bareng Rizky Felanda sama-sama orang Bangka juga nih. Wah, mantap tuh, Sama belajar kan. Jakarta Barat, satu lagi Felanda di Jakarta Selatan ya, Fer ya? Mana agak delay sih malah. Iya, Jackson. Ya. Oke, agak delay suara lo, Fer. Yep. Oke. Kita cukupkan lah, Fer ya. Ada lagi nggak dari Felanda? Pesan terakhir, Fer? Oh, koneksinya, ya. Oke, koneksi kayaknya, Fer. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Ya, ini karena udah ada keaktifan dari Ardiansa nih, nanti insya Allah kita kirimkan ya dia merchandise-nya langsung dari Yamaha, karena memang kita dibantu dari Yamaha sih support untuk merchandise-nya. Jadi terima kasih buat Ardiansa, buat Rizky Felanda dan teman-teman semuanya yang udah meluangkan waktu nih di akhir pekan ini ya, di hari Sabtu ini jam 10. Mungkin sebelum tutup kita foto-foto dulu, dokumentasi dulu nih teman-teman, bisa di open cam-nya, kameranya bisa dibuka dulu. Di Ismail bisa dibantu Il untuk screenshot Il. Gimana Il? Wah, Ismail udah nggak bisa berkata-kata lagi nih, saking gokilnya materi kali ini ya. Mana suara Il? Ya, pokoknya goks banget nih. Ya, jadi orang-orang Bangka ini nggak kalah nih sama teman-teman yang di luar Bangka gitu kan, dalam hal IT ini. Bener Ardi? Ardi ya, mantap nih. Oke, udah siap Il. Oke, kita foto dulu ya teman-teman ya, siap-siap ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Il, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih ya. Mantap terus untuk anak muda Bubble nih yang memang bisa. Terima kasih Felanda, orang Bangka yang mau sharing-sharing nih walaupun ke Sama-sama, ya. Bang. Jadi semoga bisa bermanfaat nih untuk anak muda di Bangka Belitung sendiri ya terkait teknologi. Jadi biar talenta digital Bubble nih terus bisa bersaing lah di nasional terutama ya. Gitu. Gimana? Il? Oh, ulang lagi ya? Oke. Ulang lagi nih. Oke, kita ulang lagi nih ya, permintaan dari operator ini. Oke, kita ulang lagi. 1, 2, 3. Dail. Oh, sekali lagi deh. Oke, ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya, Rizky Felanda, Ardiansa, Haikal, Ismail, Juliansa. Tadi ada si Arif juga dan teman-teman semua lainnya. Mohon maaf nih apabila ada kesalahan dalam penyampaian hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi di Sabtu depan ya untuk materi yang lebih gokil lainnya. Oke, see you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat See siang. you, thank you. Thank you.